Ya, selamat pagi Bu Lisa. Hari ini saya Lilian Aksius dari kelas 10 IPA 2 nomor absen 23 akan mempresentasikan tentang ancaman di bidang IPOLEK, Sosbud, dan KAM. Nama saya Raifata Pramananda dari kelas Eksa 2, absen 30. Halo semuanya, saya Betnego Akwilio Magnificiano Setirat dari kelas 10 IPA 2 nomor absen 1. Selamat siang Bu Lisa, nama saya Jeremy Mikael dari kelas Eksa 2, absen 19. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengetahui apa itu artinya ancaman. Ya, ancaman itu artinya setiap usaha dan kegiatan dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan suatu negara, baik itu adalah kedaulatan negaranya, keutuhan wilayah negaranya, maupun masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Nah, ancaman dibedakan menjadi 7 berdasarkan dua dasar, yaitu yang pertama dasar jenis, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Dan berdasarkan bidangnya dibagi menjadi 4, yaitu ancaman ideologi politik, ancaman ekonomi, ancaman sosial budaya, dan ancaman pertahanan dan keamanan. Nah, pertama ancaman militer. Ancaman militer memiliki inti yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan militer dan terorganisasi dengan baik yang dinilai mempunyai kemampuan berbahaya yang membahayakan suatu negara, yang baik itu adalah kedaulatan negaranya, keutuhan wilayah suatu negara, maupun masyarakat yang tinggal di dalam negara tersebut. Pada contoh kasus ancaman non-militer, kita dapat mengambil contoh negara Pasundan dan pemberontakan apa yang ditimbulkan olehnya. Pemberontakan APRA merupakan satu pemberontakan yang dipimpin oleh Westering, seorang mantan komandan batalion di Jawa Barat. Westering ini memiliki mimpi untuk mendirikan kembali negara Pasundan yang sudah diporak-porandakan oleh kaum Republikan yang menolak mendirikan negara Pasundan. Pemberontakan APRA ini didukung oleh dua menteri terkemuka dari negara Pasundan, yaitu Anwar Cokroaminoto yang merupakan Perdana Menteri Pasundan dan Surya Kartaregawat yang merupakan Menteri Pekerjaan Umum negara Pasundan. Pemberontakan APRA gagal karena tentara Westering dikalahkan oleh pasukan gabungan Indonesia dan Belanda. Westering pun kabur ke Singapura. Sedangkan Anwar Cokroaminoto dan Surya Kartaregawat dipenjara oleh kaum Republik. Ancaman non-militer adalah kebalikannya ancaman militer, yaitu menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan suatu negara, baik itu adalah keutuhan negara, keselamatan masyarakat di dalamnya, dan kedaulatannya. Nah, tetapi buruk ya, ancaman non-militer ini walaupun tidak terlihat berbahaya seperti militer, tapi sangat berbahaya karena bisa meluas dengan sangat cepat, yaitu menggunakan faktor media. Pada contoh kasus ancaman non-militer ini, dapat kita berikan contoh yaitu HTI. HTI merupakan satu kasus di mana satu organisasi pro-Islam yang ingin mendirikan suatu negara khilafah. Meskipun media-media Indonesia, bahkan media negara seperti TVRI, menyatakan bahwa mereka pro terhadap Pancasila, nyatanya TVRI menjadi corong khilafah bagi HTI. Banyak ustadz-ustadz maupun ustadzah HTI yang berhasil menyusupkan ideologi mereka ke dalam TVRI. Hari ini menunjukkan betapa berbahayanya ancaman non-militer bagi Indonesia. Bahwa ideologi-ideologi terlarang seperti khilafah bisa masuk dengan mudah ke dalam Indonesia. Namun, hal itu tidak berlangsung lama, sebab pada tahun 2017, HTI secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Hal itu mengakibatkan HTI sendiri menjadi organisasi terlarang dan tidak dapat menyebarkan ideologi-ideologinya melalui media-media. Dan ancaman hibrida. Ancaman hibrida merupakan gabungan dari ancaman militer dan non-militer, yaitu baik ancaman ini bisa menggunakan kekuatan fisik berbahaya dan juga kekuatan non-fisik, yaitu seperti contohnya media tadi. Sehingga ancaman ini merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya. Contoh kasus yang nyata mengenai ancaman hibrida adalah keberadaan FPI dan HTI. Kedua organisasi ini berjuang melalui jalannya masing-masing. FPI seringkali melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti aksi anarkis maupun demonstrasi rusuh, di mana meskipun mereka seringkali mengklaim bahwa mereka hanya berusaha untuk menegakkan hukum,
Namun hal itu tidak bisa dielakkan dari apa yang tertulis dalam AD/ART/FPI, yaitu pembentukan khilafah Islamiyah dengan jihad. Jihad dalam kasus ini adalah tindakan kekerasan, dan HTI sendiri berjuang melalui jalur-jalur non-militer, seperti yang telah ditunjukkan sebelumnya, bahwa mereka berhasil menyusupkan ideologinya melalui media nasional seperti TVRI. Kedua hal ini bisa berujung pada bubarnya Indonesia karena pemberlakuan sistem khilafah. Untung saja HTI sudah dilarang oleh pemerintah Indonesia. Kita hanya tinggal menunggu kapan FPI dilarang oleh pemerintah Indonesia. Semoga khilafah tidak merobek dan mengoyakkan Pancasila yang selama ini sudah diterapkan oleh pemimpin dan bapak bangsa kita. Sekarang kita akan membahas tentang pembagian ancaman menurut bidang-bidangnya. Pertama, kita akan membahas ancaman di bidang ideologi dan politik. Pertama, kita akan membahas yang bidang ideologi terlebih dahulu. Ancaman di bidang ideologi sendiri dapat diartikan sebagai ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Dapat dilihat bahwa ancaman di bidang ideologi ini sangat berbahaya karena yang objek yang diancam adalah dasar negara sendiri, yaitu Pancasila. Sehingga dengan mengubah dasar negara itu sendiri dapat mengubah negara tersebut. Indonesia telah melewati salah satu yang paling terkenal ancaman di bidang ideologi adalah Partai Komunis Indonesia. Kejadian ini mengancam negara Indonesia untuk mengubah dasar negaranya dari Pancasila menjadi komunisme. Jadi Partai Komunis Indonesia ini merupakan salah satu contoh dari ancaman di bidang ideologi. Juga akhir-akhir ini terdapat ancaman bidang ideologi yang bersifat radikalisme, yaitu HTI, di mana ideologi Indonesia diancam untuk diubah. Nah, selanjutnya ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini juga sama merupakan hal yang sangat berbahaya. Sebab kali ini yang diancam merupakan kekuatan dari suatu negara atau lembaga yang berkuasa. Di mana ancaman di bidang politik ini dapat dibagi dua menurut sumber ancamannya, luar negeri ataupun dalam negeri. Nah, salah satu dari jenis ancaman di bidang politik yang paling terkenal adalah gerakan separatisme yang pernah terjadi di Aceh dan di Papua, yang dikenal sebagai GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan OPM di Papua. Contoh ancaman bidang ideologi politik seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya adalah HTI. HTI merupakan organisasi yang berusaha untuk menyusupkan ideologi khilafah ke Indonesia. Karena ideologi ini mengancam Pancasila dan kesatuan bangsa Indonesia, maka HTI dapat disebut merupakan satu bentuk ancaman ideologi dan politik di Indonesia. Ancaman di bidang ekonomi. Nah, ancaman di bidang ekonomi itu diartikan sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik itu yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri yang membahayakan finansial suatu negara, baik itu keutuhan ekonominya ataupun kestabilan dan perkembangan ekonominya. Nah, sumber ancaman ekonomi ini dibagi dua, internal dan eksternal. Ancaman di bidang ekonomi dapat kita lihat pada tingkat-tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2000-an awal, yakni pada masa-masa reformasi. Inflasi tertinggi di Indonesia pada saat itu terjadi pada saat bulan Mei 1998 saat kejatuhan Soeharto. Kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat para investor tidak percaya akan menginvestasikan uangnya di Indonesia, sehingga nilai tukar rupiah pada saat itu sangat hancur. Namun, dengan bantuan Bapak Habibie, ia mengeluarkan kebijakan yang melepaskan Timur-Timur, sehingga membuat Indonesia lebih dipercaya oleh pihak luar, dan membuat nilai rupiah menjadi semakin stabil. Beberapa tahun kemudian, Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan kebijakan yang sangat fatal, yaitu menjual aset negara Indosat ke luar negeri.
Hal ini membuat investor tidak lagi percaya dengan kondisi di Indonesia, sehingga mengakibatkan inflasi yang pada hari itu memang perlahan. Namun pada hari ini kita dapat melihat bahwa tingkat inflasi di Indonesia telah mencapai Rp16.000 per dolar. Hal itu dapat dilihat awalnya dari kasus-kasus ini yang berujung sampai sekarang. Kemudian di bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini adalah ancaman yang merupakan sering kita lihat pada zaman sekarang ini yang lebih realitas di dunia ini, yaitu ancaman yang berasal dari masyarakat, di mana sekelompok orang membentuk sistem semi tertutup ataupun terbuka, di mana sebagian besar berinteraksi antara individu yang berada dalam kelompok tersebut. Ancaman ini sangat berbahaya karena menyebar dengan cepat antara individu dengan individu karena interaksi yang sedemikian kuatnya. Nah, sumber ancaman ini juga dibagi menjadi dua, yaitu dalam dan luar negeri. Nah, dari dalam negeri ini bisa dilihat ancaman ini didorong dari isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Kenapa isu-isu ini dibilang menjadi isu pendorong? Karena seperti yang kita bisa lihat, dengan adanya isu-isu ini bisa membuat adanya muncul gerakan separatisme, terorisme, dan kekerasan yang menyebabkan bahwa nilai-nilai kita yang asli, yang baik, seperti contohnya gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika akan semakin tergeser oleh karena isu-isu yang seperti ini. Dan dari luar negeri kita bisa lihat pada zaman sekarang yaitu dampak-dampak buruk adanya perkembangan iptek. Nah, kenapa iptek merupakan salah satu dampak buruk yang menjadi sumber ancaman luar negeri? Kita bisa melihat dengan adanya iptek yang berkembang, banyak dampak-dampak buruk, budaya-budaya buruk dari misalnya dari barat seperti LGBT, pornografi, dan misalnya dari Asia, baik itu anime maupun manga yang berisi konten-konten buruk, bisa masuk ke dalam suatu negara tanpa tersaring. Dan ini merupakan salah satu hal yang perlu digarisbawahi oleh pemerintah saat ini, dan merupakan salah satu ancaman yang realistis pada saat ini. Sekarang saya akan menjelaskan ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang berpengaruh terhadap penegakan pertahanan dan keamanan di dalam suatu negara. Ancaman ini dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Jenis ancamannya pun ada yang berasal dari luar negeri seperti agresi atau invasi dan pelanggaran wilayah. Serta ada juga yang berasal dari dalam negeri seperti pemberontakan bersenjata dan aksi teror atau terorisme. Sekarang saya akan mengupas lebih dalam jenis-jenis ancaman pada bidang pertahanan dan keamanan ini. Mulai dari yang pertama, agresi atau invasi. Agresi sendiri adalah kegiatan yang mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Invasi adalah bentuk agresi berskala yang lebih besar daripada agresi. Indonesia sendiri memiliki wilayah luas dengan daerah yang sangat kaya akan sumber daya alam, serta letak geografis yang sangat strategis. Sehingga banyak negara lain yang ingin menguasai wilayah Indonesia. Contohnya, pada zaman dulu bangsa Indonesia pernah diinvasi 2 kali setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada agresi militer 1 pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer yang kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948. Yang kedua adalah pelanggaran wilayah. Seperti namanya, pelanggaran wilayah adalah tindakan dari negara lain yang melanggar batas-batas wilayah suatu negara, baik dari daratan, lautan, maupun ruang di atas daratan. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka, serta terdiri dari berbagai pulau yang dipisahkan oleh lautan, sehingga potensi pelanggaran wilayah oleh negara lain untuk mengambil sumber daya alam di wilayah Indonesia pun cukup besar. Karena Indonesia sendiri membutuhkan personil yang sangat banyak untuk mengawasi seluruh kawasan wilayah Indonesia. Contohnya adalah suatu peristiwa yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia,
yaitu masuknya kapal ikan dari Tiongkok ke kawasan perairan Natuna yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 19 Desember 2019 yang lalu dan membesar pada awal Januari 2020 yang lalu. Selanjutnya ada pemberontakan bersenjata, yaitu bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan. Kebanyakan dari pemberontakan yang terjadi ini memiliki tujuan separatis. Separatis sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni kata dasarnya separate yang artinya pisah. Jadi gerakan separatis ini adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain. Gerakan separatis timbul karena banyak faktor. Salah satu contohnya adalah pembangunan yang kurang merata di setiap daerah. Pembangunan di Indonesia selama ini terpusat di Pulau Jawa sehingga daerah-daerah lain, terutama yang berada di ujung wilayah Indonesia, seringkali tertinggal. Contoh dari pemberontakan karena faktor yang ini adalah GAM atau Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1975, RMS Republik Maluku Selatan pada 25 April 1950, dan OPM Organisasi Papua Merdeka yang terjadi pada 1965 yang lalu, dan masih banyak lagi. Karena itu pada era ini Presiden Jokowi sedang meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak terpusat hanya di Pulau Jawa. Lalu yang terakhir ada aksi teror atau terorisme, yaitu kegiatan yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa kenal peri kemanusiaan. Terorisme ini sasarannya dapat menimpa siapa saja, sehingga sulit untuk dicegah dan sulit ditangani dengan cara-cara biasa. Contoh dari aksi terorisme ini adalah peristiwa bom di Surabaya di 3 gereja yang menewaskan setidaknya 15 orang dan puluhan lainnya luka-luka pada 13 sampai 14 Mei 2018 yang lalu. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang materi saya.